Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivina Aunasania Ramadhani dengan NIM 24070160003 akan mempresentasikan materi dengan tema Broken Home. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu arti broken home? Broken home merujuk pada kondisi keluarga yang tidak utuh atau mengalami disfungsi, biasanya akibat perceraian, perpisahan, atau masalah lain yang menyebabkan salah satu atau kedua orang tua tidak tinggal bersama anak-anak mereka. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan emosional dan perkembangan anak, dan juga seringkali menimbulkan tantangan dalam diri anak. Ciri-ciri keluarga yang mengalami broken home. Keluarga yang mengalami broken home biasanya seringkali menunjukkan beberapa ciri, seperti komunikasi yang buruk antar anggota keluarga, ketidakstabilan emosi pada anak, sering terjadi konflik atau perdebatan, dan kurangnya dukungan emosional. Anak-anak mungkin juga mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat atau memiliki masalah akademis atau perilaku. Penyebab mengalami broken home ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, perceraian. Perceraian sering menjadi penyebab utama broken home. Perpisahan antara suami dan istri bisa meninggalkan luka yang mendalam bagi anak. Yang kedua, perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu contoh ketidakdewasaan orang tua sehingga meninggalkan anaknya dan tidak adanya tanggung jawab dalam diri orang tua. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa dia sebut KDRT adalah konteks broken home yang merujuk pada kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya disfungsi keluarga. Hal ini dapat menciptakan trauma dan mempengaruhi perkembangan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut. Yang keempat, kematian salah satu orang tua. Kematian salah satu orang tua dalam konteks broken home dapat memperburuk situasi keluarga yang tidak stabil. Kehilangan ini seringkali menambah beban emosional dan finansial bagi anggota keluarga yang tersisa, serta dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perkembangan anak-anak. Yang kelima, ketidakcocokan antar pasangan. Ketidakcocokan antar pasangan merujuk pada perbedaan nilai, tujuan, atau kepribadian yang tepat, menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Hal ini seringkali mengarah pada ketidakpuasan dan akhirnya perceraian atau perpisahan, terutama dalam konteks broken home. Dan yang terakhir, ada komunikasi yang buruk antar kedua orang tua. Komunikasi yang buruk antar kedua orang tua dapat mengakibatkan konflik dan stres dalam hubungan mereka. Hal ini seringkali menghambat kerjasama dalam pengasuhan anak dan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional keluarga secara keseluruhan. Dan adapun beberapa dampaknya. Yang pertama, dampak pada anak. Dampak psikologis emosional pada anak. Perpisahan orang tua sangat mempengaruhi kondisi emosional anak. Rasa kehilangan, sedih, bingung, takut, marah, semua bercampur aduk dirasakan oleh anak. Bingung harus tinggal dengan ayah atau ibu, dan juga rasa kehilangan salah satu sosok orang tua, atau merasa tidak dicintai lagi oleh orang tua bisa juga menjadi penyebabnya. Tak jarang, anak merasa marah atau justru menyalahkan diri sebagai penyebab perpisahan orang tuanya. Dampak kesulitan dalam hubungan sosial anak. Kondisi keluarga yang tidak utuh juga dapat mempengaruhi hubungan sosial anak dengan lingkungan sekitarnya. Akibat perceraian atau peran orang tua yang hilang, sebagai anak akan melepaskan rasa kegelisahan mereka dengan bertindak agresif. Tindakan agresif yang bisa anak lakukan adalah perilaku bullying atau perundungan. Jika orang tua membiarkannya, hal ini dapat mempengaruhi hubungan anak dengan teman sebayanya. Masalah akademik. Masalah lain yang mungkin dialami anak yang broken home adalah menurunnya prestasi akademik. Sebenarnya, anak dengan orang tua yang berpisah tidak selalu memiliki masalah pada prestasi akademik. Namun, studi dari Proceedings of the National Academy of Science menunjukkan bahwa perceraian yang tidak anak duga bisa berpengaruh pada konsentrasi belajar. Meskipun begitu, tidak semua anak broken home mengalami hal yang sama. Ini karena berbagai masalah akademik dapat berasal dari sejumlah faktor, termasuk lingkungan rumah yang tidak kondusif, sumber daya keuangan yang tidak memadai, dan rutinitas yang tidak konsisten. Alhasil, anak jadi malas belajar, sering bolos, atau membuat keributan di sekolahan. Resiko pergaulan bebas pada anak. Pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Jika
Sikap menyimpang ini melewati batas dan aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama, dan biasanya dilakukan oleh remaja karena biasanya bagian dari eksistensi diri, melampiaskan emosi atau rasa kecewa yang dialami. Dan ada pun contoh macam-macam pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan kenakalan remaja lainnya. Dan yang terakhir ada kesehatan fisik dan mental. Traumatik saat sang anak melihat orang tuanya bertengkar, kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan orang tua akan membuat anak menjadi depresi. Dan seiring berjalannya waktu, ia akan merasa selalu cemas, takut, tertekan, bahkan ingin mengakhiri hidup. Gangguan mental sendiri bukanlah sesuatu yang mudah disembuhkan. Dan yang kedua, ada dampak pada orang tua. Emosional merupakan salah satu dampak pada orang tua yang mengalami broken home. Emosional ada beberapa macam. Yang pertama ada stres dan kecemasan. Rasa tidak peduli tentang masa depan dan kekhawatiran akan kebutuhan dasar dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Dan yang kedua, rasa kehilangan. Mereka mungkin merasa kehilangan tempat tinggal, kenangan, dan stabilitas yang selama ini ada. Dan yang ketiga, depresi. Dalam beberapa kasus, kehilangan rumah dapat memicu gejala depresi yang memerlukan perhatian lebih atau lanjut. Ekonomi. Percecokan karena faktor ekonomi seperti di PHK yang dialami suami, ketidakpuasan akan materi yang dituntut sang istri, ketidaksanggupan suami memenuhi kebutuhan keluarga bisa memicu keretakan rumah tangga. Hubungan sosial. Hubungan sosial bagi kedua orang tua yang mengalami broken home dapat meliputi yang pertama, isolasi sosial. Mereka mungkin merasa terasing dari teman atau keluarga, terutama jika ada stigma terkait perceraian atau pengusiran. Dan yang kedua, perubahan dinamika hubungan. Hubungan dengan teman dan keluarga bisa berubah, baik karena dukungan yang berkurang maupun karena konflik yang muncul. Dan yang ketiga, kesulitan membangun hubungan baru. Rasa kepercayaan diri yang menurun bisa menghambat kemampuan mereka untuk menjalin hubungan baru. Kesehatan mental dan fisik. Dampak kesehatan mental dan fisik bagi orang tua yang mengalami broken home bisa sangat luas, termasuk salah satunya kesehatan mental. Tingkat kecemasan, depresi, dan stres cenderung meningkat yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Dan yang kedua, kualitas tidur. Stres emosional dapat menyebabkan masalah tidur, seperti insomnia atau gangguan tidur lainnya. Dan yang ketiga, kesehatan fisik. Stres yang berkepanjangan bisa berkontribusi pada masalah fisik seperti hipertensi, gangguan pencernaan, dan sakit kepala. Dan yang terakhir ada dinamika hubungan yang berubah. Dampak dinamika hubungan yang berubah pada orang tua yang mengalami broken home dapat mencakup beberapa, antara lain yang pertama, konflik yang meningkat. Ketegangan antar mantan pasangan seringkali menyebabkan konflik yang berkepanjangan, mempengaruhi komunikasi dan kerjasama. Yang kedua, perubahan dalam peran keluarga. Orang tua mungkin harus mengambil peran baru, seperti menjadi orang tua tunggal yang dapat menambah beban emosional dan praktis. Yang ketiga, dukungan sosial yang berkurang. Mereka mungkin kehilangan dukungan dari teman dan keluarga yang merasa canggung atau terpecah. Dan yang keempat, kesulitan membangun hubungan yang baru. Rasa kepercayaan diri yang berkurang dapat membuat sulit untuk membangun hubungan baru, baik romantis maupun persahabatan. Dan adapun strategi penanganan. Strategi penanganan keluarga broken home yaitu yang pertama, komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka mendorong dialog yang jujur antar anggota keluarga untuk mengurangi kesalahpahaman dan ketegangan. Dan yang kedua yaitu berpikir positif. Berpikir positif untuk keluarga yang mengalami broken home dapat melibatkan beberapa pendekatan, seperti komunikasi terbuka, dukungan emosional, dan fokus pada solusi. Keluarga dapat masuk ke dalam kebiasaan positif seperti membangun rutinitas yang menyenangkan dan saling menghargai, serta mencari bantuan profesional jika diperlukan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar anggota keluarga merasa aman dan dihargai. Dan yang ketiga, perbanyak aktivitas bersama keluarga. Mengadakan aktivitas yang menyenangkan untuk mempererat hubungan dan membangun kenangan yang positif. Contohnya, quality time bersama keluarga. Yang keempat, dukungan emosional.
menyediakan dukungan dari teman, keluarga, atau profesional untuk membantu anggota keluarga mengatasi perasaan kehilangan. Dan yang terakhir, konseling keluarga, mengadakan sesi terapi untuk mendalami masalah yang ada dan membangun kembali hubungan keluarga atau proses pemberian bantuan kepada keluarga untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan mengubah interaksi antar anggota keluarga. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, memahami broken home penting karena dapat membantu kita delving into the emotional and psychological effects on children, yang artinya menyelidiki efek emosional dan psikologis pada anak-anak yang seringkali mempengaruhi perkembangan mereka. Ini juga memungkinkan kita untuk memberikan dukungan yang lebih baik dan mencari solusi yang dapat memperbaiki dinamika keluarga, serta membantu individu meraih kesejahteraan yang ultimate. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.